Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai dimanapun kita berada. Seruan doa kita juga sampai kepadanya. Oleh karena itu berbahagialah kita anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil dan juga dipilih untuk menjadi pengikut Kristus, membawa terang bagi sesama kita yang ada di dalam kegelapan. Mari buka hatimu, bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang yang luar biasa bersama dengan Engkau. Kami percaya tidak ada satu kata-kata firman-Mu yang terlepas daripada kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mengakui bahwa kami sangat rindu akan jamahan-Mu. Kami rindu tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Karena Engkaulah penolong, penghibur, dan memberikan senantiasa kekuatan yang baru setiap hari bagi kami yang mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa pencobaan tidak pernah akan ada selamanya di dalam hidup kami. Pencobaan senantiasa akan berlalu di dalam kami tetap kuat dan teguh di dalam Engkau. Karena Engkaulah jawaban di dalam setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap pendengar dan jemaat yang terkasih. Sehingga kami boleh direstorasi pada jam detik ini. Dan kami memperoleh kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa firman Tuhan selalu ya dan amin. Benar? Kita tidak tahu apa yang terjadi, peperangan, pergumulan, bahkan persoalan yang setiap hari kita harus selesaikan dan hadapi. Tetapi firman Tuhan sudah menjelaskan semuanya itu dengan luar biasa. Ya, oleh karena itu tema pada siang hari ini adalah kuat di dalam pencobaan. Ya, tabah di dalam pencobaan. Ya, dan sebelumnya ada sesuatu yang saya mau katakan. Ada kata humoponen. Berasal dari bahasa Yunani yang berarti dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Hupomone secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kemampuan untuk dapat bertahan pada suatu posisi melampaui batasan waktu yang diharapkan. Ya, bukan sekedar bertahan, tetapi lebih dari itu. Di dalam ketahanan itu terkandung ketabahan dan ketekunan. Hupomone menggambarkan sebuah ketenangan di tengah situasi yang kacau balau dan juga kemampuan memikul beban hingga pada titik atau tujuan tertentu. Ya, saya tidak tahu persoalan, pencobaan, pergumulan yang saudara hadapi, tetapi di sini sudah dijelaskan, ya, bahwa semua jawaban daripada persoalan saudara dan saya ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan firman-Nya. Oleh karena itu, mari, ya, dengarkan baik-baik. Bacalah firman Tuhan dengan jelas dan teliti. Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Disitulah terletak kekuatan Anda dan saya. Ya, memang tidak mudah. Oleh karena itu kita harus mau bayar harga. Di dalam kita mengikuti Yesus, saudara harus memiliki hubungan intim dengan Dia. Relationship. Ya, sedemikian rupa. Mengutip kata daripada William Barclay, seorang guru besar Fakultas Teologi Universitas Glasgow di Inggris. Hupomone adalah sebuah sikap yang tabah di dalam menjalani penderitaan dan berusaha mengubah hal yang sedang terjadi, yaitu penderitaan tersebut. Ya,
Jadi kalau kita kuat dan tabah, kita bisa menjadikan penderitaan itu tadi menjadi hal yang mulia dan luhur. Mengapa? Karena kita libatkan Tuhan. Saudara, tidak mungkin kita mampu tabah berdiri di dalam setiap pergumulan yang ada kalau kita berjalan sendiri. Oleh karena itu banyak berita-berita yang menyedihkan, banyak orang-orang yang mengambil jalan pintas, ya, memakai kekuatannya sendiri. Bahkan anak-anak muda, saya mendapatkan berita umur 21 tahun mereka sudah bunuh diri, umur 19 tahun mereka bunuh diri, umur 14 tahun bunuh diri. Bagaimana dan apa? Dan itu adalah tugas saudara dan saya untuk menjadi garam dan terang. Ya, kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Kita disembuhkan untuk menyembuhkan orang lain. Tetapi maukah kita mempunyai beban untuk juga mengangkat sesama kita? Atau I don't care. Saya nggak ada urusan sama mereka, Bu Pendeta. Beban saya sendiri sudah banyak. Ya, oleh karena itu bacalah firman Tuhan. Memang setiap kita mempunyai beban. Kita tidak bisa lari daripada masalah. Tetapi kita mempunyai Sang Juru Selamat yang selalu menolong Anda dan saya di dalam segala kesulitan hidup. Haleluya. Ya. Jadi dari pemahaman ini, setidaknya kita bisa merenungkan beberapa hal di dalam menghadapi pencobaan. Saat kita di dalam posisi bertahan, ada ketabahan dan ketekunan yang bukan hanya dipandang sebagai sebuah kebajikan yang patut diperjuangkan oleh orang Kristen, melainkan juga merupakan respon iman terhadap ketabahan Kristus sendiri. Ya, kita melihat bagaimana apa yang dialami oleh Yesus pada waktu dia hidup di dunia. Ya, penderitaan sampai dia pikul di atas kayu salib di Kalvari. Mari kita baca bersama-sama di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Haleluya. Ya, itu Yesus sudah menunjukkan sampel, Yesus sudah menjadi contoh. Ya, bagaimana dia tabah sampai akhir. Ya, bayangkan kalau diri kita menghadapi gosip aja kita sudah down. Kita menghadapi gosip, kita langsung emosi dan kita langsung sakit hati. Bayangkan Yesus digosip apa aja, caci makian, ludahan dari orang-orang Farisi. Dia pikul semua, ditelanjangi, ya, bahkan dicambuk sedemikian rupa. Dan dia berakhir di Kalvari. Di Kalvari sudah di atas kayu salib. Masih dihina lagi. Dikatakan, kalau engkau memang anak Allah, turunlah dari salib. Ya, saya rasa tidak ada seorang pun yang menghadapi cacian sedemikian rupa. Ya, dan don't worry, kita nggak usah khawatir. Orang yang senantiasa melakukan untuk merendahkan orang lain, mencaci maki orang lain tanpa melihat kesalahan apa yang dia perbuat sendiri, pasti akan bayar harga. Lihat para prajurit itu. Apa yang dia bayar harga setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Ya, bahkan pada waktu masih disalib terjadi gempa bumi yang luar biasa. Oleh karena itu berhati-hatilah yang mengaku dan sudah berani dibaptis menjadi anak Tuhan. Ya, jagalah hidupmu dan jangan dengan segala apapun untuk kepuasan daging mencelakakan orang lain. Ya, firman Tuhan ya dan amin. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika untuk meneladani ketabahan Kristus yang disebut tadi apa? Hupomone. Ya, kita dapat hidup di dalam ketabahan dan ketekunan karena Kristus sendiri yang menjadi model dan modal perjuangan kita. Ya, jadi kita harus apapun menyatu, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan sehingga Anda akan kuat di dalam menghadapi masalah hidup. Sebagai model dan ketabahan Kristus, kita harus teladani, dan sebagai modal Kristus sendiri yang memberikan ketabahan dan ketekunan kepada saudara dan saya. Ya, sebagai orang-orang yang menjalani panggilan hidup sebagai murid Kristus, ada banyak pencobaan dan kesulitan hidup yang harus saudara dan saya hadapi. Karena itu kita membutuhkan kualitas rohani yang tidak mudah dipadamkan oleh situasi apapun juga. Ya,
Jadi kualitas rohani itu yang bernama hupomone, ya. Dengan hupomone kita dimampukan untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab. Jangan lari dari panggilanmu. Ya, kapan kita sudah berbicara tentang Yehezkiel dipanggil, demikian juga panggilan untuk Anda dan saya. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi kuat di dalam masa yang sukar? Rasul Paulus berbicara kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, terkait dengan masa yang sukar. Dia menulis sedemikian di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Udah dikasih tahu? Jelas? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita nggak bisa komplain. Karena sebelum apa yang terjadi, semua sudah tertulis di dalam firman-Nya. Ya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, mungkin Anda mengatakan, iya Bu Pendeta, masa yang sukar kalau datang dari luar is okay. Tetapi kalau itu datang dari keluarga sendiri bagaimana? Apapun dari luar, dari dalam, kita punya Sang Juru Selamat. Kalau kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, memiliki hubungan relationship dengan Tuhan, ya, siapa yang berani berperang ganti kita? Kalau Tuhan Yesus ada di dalam diri setiap kita. Amin. Ya, oleh karena itu libatkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Setiap hari bacalah firman Tuhan. Sekali lagi, ya. Jadi masa-masa ini, ya, sungguh-sungguh menjadi masa yang sulit dan berat bagi orang yang setia kepada Allah. Ya, hari-hari terakhir akan ditandai bertambahnya kejahatan di dunia, runtuhnya standar moral, ya, sedemikian bertambahnya orang-orang yang murtad, yang dahulu mencintai Tuhan dan berakhir mereka menjadi Yudas, mengkhianati Tuhan. Itu ada di mana-mana dan jangan heran. Karena apa? Karena daya pikat dunia, karena daya tarik dunia. Oleh karena itu Yesus sekali lagi mengatakan, berhati-hatilah, jangan kita menjadi sahabat dunia. Ya, karena apapun yang kita tabur, kita meninggalkan Sang Juru Selamat, keselamatan tidak ada lagi pada diri kita. Ya, apapun yang kita miliki, seluruh muka bumi ini menjadi milik kita. Tetapi kalau tidak ada Yesus di dalam hidup kita, kita akan melihat sudah banyak contoh yang berakhir dengan sia-sia segalanya. Ya, bagaimana Anda dan saya mampu untuk bertahan menjadi kuat di dalam masa yang sukar? Ya, ada beberapa jawaban berdasarkan dari Alkitab yang saudara dan saya pelajari, ya, untuk menjadi kuat di dalam masa-masa yang sukar. Yang pertama, tetaplah mempercayai Tuhan. Ya, Rasul Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di kota Korintus sedemikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Ya, ayo kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Rekam kata-kata ini di dalam hatimu. Pada waktu saudara dan saya menghadapi cobaan, kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Kita sudah tahu, ya, betapa banyak orang famous, betapa banyak miliarder, betapa banyak anak-anak muda yang mengambil jalan pintas sendiri. Kenapa? Sekalipun famous, sekalipun mereka memiliki segala harta dunia, mereka tidak akan tetap mengalami kebahagiaan. Mereka tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak ada Sang Damai Sejahtera itu, yaitu Yesus Kristus. Mungkin Anda hidup pas-pasan, tetapi kalau Anda memiliki Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan selalu ada di dalam hatimu, ada di dalam hidupmu, engkau akan mengalami damai sejahtera. Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Amin. Tidak bisa dibayar dengan segala apapun. Sekalipun Anda mau jadi orang terkenal, menjadi orang famous, tidak menjadi jaminan.
Oleh karena itu, firman Tuhan sudah mengatakan, jangan menjadi sahabat dengan dunia. Why? Sahabat dengan dunia, hidupnya mau dilihat orang lain, prestis. Hidupnya glamur, hidupnya mewah, terpandang. Ya, teman-teman semuanya menyanjung. Tapi lihatlah, berakhir dengan sia-sia. Oleh karena itu, saudara bisa memilih jalan yang lebar, yaitu duniawi, dan jalan yang sempit menuju kepada Tuhan Yesus, surga yang kekal. Pilihan ada dalam tangan Anda dan saya. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Bukan berarti saudara nggak boleh famous, bukan berarti Anda nggak boleh glamur, boleh apapun yang Anda mau. Tetapi nomor satu, glamur untuk Tuhan Yesus. Famous untuk Tuhan Yesus. Amin. Jangan merendahkan orang lain. Ya, kenapa sih orang kok suka gosipin orang lain atau suka hidup prestis yang sedemikian untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia lebih dari orang itu. Amin. Tapi itu bukan untuk anak Tuhan. Anak Tuhan famouslah melalui firman Tuhan. Hidup dengan penuh rendah hati, tidak ada kesombongan, dan selalu menjadi berkat, menjadi terang, selalu mengulurkan tangan kepada sesama orang yang membutuhkannya. Itulah orang yang dicari oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi ada intervensi Allah, ada campur tangan daripada Tuhan pada masa yang sukar itu. Bentuknya dari intervensi daripada Tuhan, yaitu Dia memberikan jalan keluar di dalam segala masalah apa yang engkau dan saya hadapi. Ingat firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan memberikan waktu yang indah, ya, kepada Anda dan saya, tepat pada waktunya, bukan waktuku. Ya, Dia berikan waktu yang indah pada waktunya. Ya, akan terjadi itu. Oleh karena itu, mengucap syukurlah di dalam segala situasi yang saudara dan saya hadapi. Ya. Jadi sekali lagi, bentuk daripada campur tangan daripada Tuhan, yaitu Dia memberikan jalan keluar bagi orang yang dikasihinya, sehingga Anda dan saya mampu menahan segala tekanan yang Anda alami, ya, masa sukar. Ya. Selalu ada jalan keluar kalau Anda dan saya melibatkan Tuhan. Yang kedua, mempercayakan diri di dalam pemeliharaan Allah. Nah, sekarang saudara percaya enggak? Atau saudara hanya percaya kepada duitmu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, biasanya orang kalau dulunya zero, pada waktu dia sekarang mulai memegang jabatan atau merasa memiliki pekerjaan yang baik apapun, mereka menjadi lupa diri. Tidak semua, tetapi ada orang-orang yang sedemikian. Ya, tetapi saya mengingatkan, berhati-hatilah. Tetap sampai pada akhir hidup kita butuh Tuhan. Ya, dan banyak contoh orang yang meninggalkan Tuhan, bayar harganya bagaimana, ya. Di sini kita melihat mempercayakan diri di dalam pemeliharaan Allah. Penulis di dalam kitab Mazmur terkait dengan mempercayakan diri kepada pemeliharaan Allah menulis dalam Mazmurnya, Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup saudara dan saya. Ayo mari kita baca di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apakah Anda merekam kata-kata ini? Apakah Anda mau tulis kata-kata ini? Misalnya di sebelah tempat tidur Anda, ya, pada waktu Anda down, Anda bisa baca lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Pertanyaannya, apakah hidup saudara dan saya berkenan kepadanya? Apakah hidup kita ini senantiasa memiliki hubungan pribadi, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Ya, ingatlah, tidak ada seorang pun yang tidak melewati cobaan. Jangan merasa sombong, oh aku tidak pernah dicobai, oh aku tidak pernah jatuh dalam kesulitan, oh aku tidak pernah sakit, oh aku tidak pernah kekurangan. Wait. Ya, karena firman Tuhan, ya dan amin.
Bukan berarti kita mendoakan orang itu supaya sakit, supaya jatuh, supaya down, supaya no. Karena setiap daripada kita tidak luput dari segala persoalan hidup. Benar atau benar? Ya, tetapi kalau Anda diingatkan oleh firman Tuhan ini, marilah kita mau datang kepada Tuhan sehingga Anda tetap kuat di dalam masa pencobaan. Haleluya. Ya, sedemikian rupa. Bukan berarti firman Tuhan ini, kalau Anda sudah di dalam Tuhan, Anda bebas dari pencobaan. Kalau Anda sudah menjadi milik Kristus, Anda bebas lepas dari masa yang sukar. Tidak. Ya, kita senantiasa mengalami ujian iman. Ya, kita bisa saja gagal, kita bisa saja jatuh, kita bisa juga mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tetapi kalau Tuhan beserta Anda dan saya, percayalah, Dia akan memberikan jalan keluar seperti yang tadi dikatakan. Ada waktu di mana kita terpuruk, tetapi ada kabar yang baik, yaitu bahwa Tuhan Yesus selalu bersama Anda dan saya. Tidak membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Ya, karena Tuhan di dalam kuasanya, di dalam kedaulatannya, di dalam otoritasnya, Dia mengangkat hidup Anda dan saya. Dan membuat kita bangkit kembali dan tegak berdiri. Dan kita bisa menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Oleh karena itu, apabila kita tiba di masa yang sukar, tetaplah mempercayakan diri kepada pemeliharaan Tuhan yang amat sempurna. Ya, sehingga kita tetap kuat di dalam masa-masa yang sukar. Yang ketiga, tetaplah setia bertekun di dalam Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa setia untuk Anda dan saya. Ya, Dia menulis juga ada tertulis di dalam kitab Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya percaya kalau Anda memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, Anda berani memberikan hidupmu untuk mau dibaptis dan mau menjadi anak Tuhan. Dan engkau tahu ada kata-kata di sini yang mengatakan, hendaklah engkau setia. Apa? Sampai apa? Sampai mati. Hendaklah engkau setia 5 tahun. Ikut Tuhan. Hendaklah engkau setia 10 tahun. Tidak ada itu. Setelah engkau diberkati, diubah hidupmu, tinggalkan aku. Tidak apa-apa, kata Tuhan. Gak ada. Ini loh pencobaan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Gandol terus sama Tuhan. Peluk Dia terus setiap hari. Jangan pada waktu kita diberkati, luar biasa. Tapi pada waktu goncangan terjadi, kita akhirnya kita menjadi iman kita tergoncang, tidak karu-karuan. Tetapi yang salah siapa? Ya kita sendiri, karena kita tinggalkan Sang Juru Selamat. Oleh karena itu saya menghimbau Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peluklah Yesus setiap hari. Dia jawaban dalam hidupmu. Ya, lihat sekeliling kita keadaan dunia. Ya, saudara sudah mendengar kalau Anda rajin membaca firman Tuhan dikatakan berawas-awaslah. Kalau Anda mendengar deru perang di mana-mana, itu sudah merupakan awal dari kedatangan Tuhan. Awal dari penderitaan yang akan terjadi. Kita mau berlindung di mana? Tidak ada yang bisa memberikan damai sejahtera sepenuhnya. Damai sejahtera yang sejati. Hanya Tuhan Yesus. Duit kita bisa menjamin kita sampai di mana? Karier kita, pangkat kita, sekalipun kita orang nomor 1, sampai di mana kita bisa mempertahankan semuanya itu? Apalagi keadaan situasi gonjang-ganjing sedemikian rupa. Apa yang membuat Anda aman? Hanya di dalam naungan Tuhan Yesus. Ada amin? Kalau Anda bersama dengan Tuhan Yesus, yakin dan percayalah, tiang awan, tiang api akan menyertai hidupmu. Walaupun kita hidup pas-pasan, mungkin juga kita kekurangan.
Tapi ingatlah, Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Ya, yang terkasih, tetaplah kuat bersama Tuhan Yesus. Ya, setia sampai mati, dan apa? Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Berapa banyak saya mendengar kata-kata dari orang-orang yang sudah dibaptis, gak Tuhan-Tuhanan, gak persekutuan tuh doa, gak apapun, it's okay. Tidak apa-apa, tidak menginjak gereja, tidak menginjak untuk persekutuan, tidak ada bersekutu dengan orang lain. Tidak apa-apa, tanggung jawab pribadi dengan Tuhan. Amin. Masuk surga tidak ada gandeng-gandengan. Masuk surga pribadi lepas pribadi. Ya, saya berharap dan menghimbau tetaplah kuat bersama Tuhan. Jadi, pesan Tuhan sangat jelas. Kita tidak usah takut di dalam menghadapi masalah yang sukar. Memang pekerjaan iblis begitu nyata, ya, mengerikan, menyakitkan. Kita lihat semua situasi. Tetapi cara kerja iblis itu senantiasa dengan kesetiaan dan ketekunan, tidak lagi dengan sesuatu yang buruk terjadi, tapi dengan attraction. Ya, dengan daya pikat. Ya, seperti anak kecil. Kalau dikasih permen, dikasih candy, sedemikian. Nah, itu anak-anak kecil akan terpikat kalau dikasih hal-hal yang demikian. Jangan anak kecil. Sekarang orang yang sudah dibaptis pun, orang yang sudah berani bawa firman Tuhan pun, orang aktivis pun, justru yang menghancurkan nama Yesus. Hati-hati. Ya, firman Tuhan untuk menegur, untuk membuat anak-anak Tuhan itu kembali untuk menerima keselamatan. Kalau mau mendengar firman Tuhan, kalau mau mendengar nasihat daripada Tuhan, ya. Jadi Tuhan Yesus memotivasi saudara dan saya untuk tetap setia bertekun di dalam Dia, di dalam Tuhan, ya. Karena ada upah yang tersedia, yaitu mahkota kehidupan. Nah, oleh karena itu pegang 3 hal tadi yang terkasih yang sudah kita pelajari. Ya, supaya kita tetap kuat di dalam masa yang sukar. Jadi apa tadi yang pertama? Tetap mempercayai Tuhan, jangan ragu dan jangan tinggalkan Dia. Yang kedua, percayakan diri kita ke dalam pemeliharaan Tuhan, karena Dia sempurna memelihara kita. Ya, jadi bagi oma-oma, opa-opa, grandpa, grandma, jangan takut. Ya, ada pemeliharaan Tuhan di dalam hidupmu. Ya. Dan yang ketiga, tetaplah setia bertekun di dalam Tuhan. Kalau kita mampu melakukan 3 hal tadi itu, maka masa sukar boleh datang apapun yang terjadi. Tetapi saudara dan saya tetap di dalam pelukan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Ya, jadi semua diizinkan pencobaan yang itu terjadi untuk membuktikan iman, kemurnian iman kita. Ya. Dan di sini dibandingkan dengan emas, ya, daripada emas yang fana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu semua bahwa di pasaran ada emas dengan kadar 18 karat, 22 karat, 24 karat. Ada juga logam mulia, ya, emas batangan itu logam mulia, yang kadar kemurniannya itu 99.99%, 99,99%. Dan untuk mendapatkan tingkat kemurnian yang demikian, emas harus dibakar, dimurnikan untuk menghilangkan unsur-unsur yang lain. Proses pemurnian itu dimulai dengan membakar emas itu di dalam api yang sedemikian, yang bersuhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Kemudian dilakukan serangkaian proses yang sedemikian rupa, yaitu proses kimia yang panjang hingga dihasilkan emas yang murni dan berkilauan. Ya. Proses yang panjang itu sungguh amat melelahkan, ya. Tetapi ada satu kebahagiaan tersendiri di akhir proses itu, yaitu
memperoleh emas yang murni. Berbicara tentang emas yang nilainya begitu mahal, ternyata firman Tuhan mengatakan juga bahwa kehidupan orang percaya itu sama seperti emas yang berharga. Tetapi banyak orang yang tidak memahami. Ya, jadi saya dibandingkan apakah kehidupan kita itu tahan kuat seperti emas yang murni itu tadi. Ya. Jadi banyak orang yang tidak memahami hal itu dan berpikir menjadi orang Kristen artinya hidup tanpa ada masalah. Menjadi anak Tuhan hidup tanpa problem. Ya, kalau aku sudah dibaptis aku bebas dari masalah, bebas dari kesukaran. Bukan itu. Ya, itu keliru. Jadi sekali lagi proses pemurnian agar iman saudara dan saya itu senantiasa menjadi tetap kuat. Ya, Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan melebihi dari kekuatan kita. Ya, David Roper, dia adalah seorang hamba Tuhan, mengatakan pencobaan kita saat ini betapapun pedihnya sudah disaring melalui hikmat dan kasih Allah. Jadi Tuhan itu sudah tahu, sudah dipikirkan terlebih dahulu kalau pencobaan terjadi di dalam hidup Anda dan saya. Ya, ingatlah bahwa sang pemurni itu duduk di samping tungku, menjaga nyala api, mengamati prosesnya, menunggu dengan sabar sampai wajahnya terpantul di permukaan emas tadi. Ya, jadi saudara tahu kalau Anda dan saya di dalam proses Tuhan izinkan karena Tuhan mau wajahnya ada di dalam hidupmu. Wajahnya ada di dalam apa saja yang engkau lakukan. Pertanyaannya, sebagai anak Tuhan, bagaimana tutur katamu? Apakah seperti Yesus? Bagaimana kehidupan tingkah lakumu? Apakah mencerminkan Yesus? Bagaimanakah engkau sebagai pelayan-pelayan Tuhan mencerminkan tindakan Yesus? Ya, itulah seperti penjaga dikatakan tadi, ya, yang menjaga di samping tungku itu tadi, di dalam emas yang dimurnikan. Ditungguin terus sama Yesus sampai Yesus melihat wajahnya pada emas yang murni itu, pada Anda dan saya. Haleluya, itu tujuannya, ya. Jadi sekali lagi, pernahkah saudara dan saya merasakan bahwa proses daripada pemurnian itu yang Anda alami, apakah kita menjadi capek, komplain, rasanya mau lari, tidak kuat di dalam menghadapi hidup ini, ya? Masa-masa yang sukar rasanya melihat sekeliling dunia yang bermacam-macam berita membuat Anda give up. Duh Tuhan, aku tidak tahu lagi. Tapi melalui firman Tuhan pada siang hari ini, kembalilah kepada Tuhan. Ya, bersikaplah kita tetap tenang, percaya menghadapi pencobaan dan masalah. Menyelesaikan dengan penuh ketabahan dan ketekunan sehingga semuanya itu akan berakhir tepat pada waktunya. Ya, kapan emas itu dikeluarkan dari tungku? Setelah dia melihat wajah daripada si pembuat emas. Kapan masalah Anda dan saya selesai? Tidak akan pernah selesai. Setiap kali ada yang baru. Setiap kali ada yang baru ujian itu. Sampai apa? Di dalam ujian yang baru Tuhan mau lihat. Ada enggak wajah dia di dalam Anda? Nanti ada lagi yang baru prosesnya. Ada enggak Tuhan bisa melihat di dalam persoalan itu ada hidup Yesus di dalam hidupmu? Ya, camkanlah akan hal itu. Ada satu ungkapan dari John Maxwell yang menarik. Para pengikut Tuhan tidak akan jauh dari pemimpinnya. Nah, di sini. Jadi sejatinya kehidupan kita pun tidak jauh daripada pemimpin hidup kita. Siapa yang memimpin hidup Anda dan saya? Kalau Anda dipimpin oleh seorang diktator, maka hidup Anda pun tidak jauh lebih seperti dia. Kalau Anda dipimpin oleh seorang pengecut yang tidak berani menghadapi masalah, hidup Anda pun akan sebagai pengecut. Oleh karena itu, ikutilah ya teladan yang baik. Berpikirlah sepenuhnya. Ya. Kepada siapa Anda mengikuti teladan yang baik sedemikian rupa?
Oleh karena itu, karakter kita selalu diproses agar Anda dan saya bisa memiliki wajah Yesus, karakter Yesus. Latihlah diri kita setiap hari menjadi karakter seperti Yesus. Ada seorang yang bernama David Lee berkata, kita harus berhati-hati saat memilih panutan ya di dalam hidup ini. Ya, manusia itu tidak sempurna. Kalau panutan Anda itu dikit-dikit putus asa, kalau panutan Anda itu dikit-dikit ngek, patah semangat, ya sampai kapanpun kita juga akan begitu. Memang kita memiliki seorang pemimpin, kalau Anda memiliki seorang pemimpin yang tegas, bertanggung jawab, harus go through, jalan 1 mile, harus jalan 2 mile, memang sakit. Tetapi tidak akan membuat Anda dan saya menjadi orang yang lemah. Go through, kita akan menjadi orang yang kuat. Ya, kadang-kadang kita lemah semangat. Marilah teladan Yesus. Mungkin Anda bisa memikul pikulan salib Yesus itu bagaimana begitu berat. Dan itu sampai kalau Anda mengikuti jalan salib daripada Yesus, berapa kilometer itu sampai di atas. Demikian juga firman Tuhan mengatakan, bagaimana gurunya, bagaimana muridnya. Kalau Anda muridnya Yudas, ya Anda akan seperti Yudas. Kalau Anda mengikut sebagai murid daripada perwira-perwira Roma yang menusuk lambung Yesus, Anda juga akan mempunyai kualitas karakter seperti itu. Tetapi kalau Anda memiliki panutan Yesus, tetap teguh, setia, never give up, bekerja keras, memang sakit. Tapi itu bukan untuk pemimpin Anda, itu untuk diri kita. Kita menjadi orang yang kuat dan tabah until the end. Dan selalu ada jalan keluar di dalam setiap masalah. Percayalah. Dan itulah panutan yang harus Anda ikuti. Ya, jangan give up. Buktikan kemurnian iman kita. Ya. Allah yang mengizinkan segala sesuatu itu terjadi di dalam hidup Anda dan saya. Ya, dan dia tahu kekuatan Anda di mana. Ya. Sekali lagi saya mau katakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jika kita berhadapan dengan penderitaan dan kesusahan, bukan artinya Tuhan tidak ada. Ya. Tuhan tidak berdiam diri, tetapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi sampai batas tertentu di mana Tuhan bisa melihat wajahnya di dalam keadaan hidupmu. Sampai Tuhan Yesus bisa melihat proses kehidupan yang dialami oleh Anda dan saya, itu ada Dia. Ada Tuhan. Never give up. Maju terus bersama Tuhan. Dan kita menjadi garam bagi orang lain, menjadi terang bagi orang lain. Sehingga orang lain yang letih lesu dan yang beban berat, itu adalah tugas Anda dan saya untuk menguatkan mereka. Melalui apa? Melalui perilaku yang ada di dalam hidup kita semuanya. Dan sebagai ayat emas, mari kita lihat di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Luar biasa. Maukah Anda membaca dimanapun Anda berada? Di rumah-rumah Anda, di kamar-kamar Anda, mungkin Anda juga mendengarkan lagi di perjalanan. Bacalah ayat ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Bukan bos kita, bukan pekerjaan kita, bukan duit kita, bukan teman-teman yang suka berglamur, berhura-hura di mana-mana. Ya, itu bukan tempat perlindungan Anda dan saya. Ya, dan dikatakan lagi sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Anda boleh mempunyai sahabat yang setia apapun, tetapi tidak ada sahabat sejati seperti Tuhan Yesus. Karena manusia semua tidak sempurna. Ada amin? Hari ini kita sudah belajar yang terkasih. Bagaimana Anda dan saya bisa mampu kuat menghadapi percobaan dan masalah hidup. Kuat bertahan di dalam masa-masa yang sukar. Ya, dan Tuhan begitu sudah memberikan Roh Kudusnya sebagai penolong, sebagai penghibur, dan kita senantiasa mau dikuatkan. Sekali lagi saya menghimbau, bacalah firman Tuhan setiap hari. Memuji, menyembah, memuliakan Tuhan.
maka saudara akan dipulihkan. Yang letih, lesu, dan yang beban berat memperoleh kekuatan yang baru. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, bukalah hatimu, kita akan memuji bersama Roh Kudus. Bersama Roh Kudus, ku melangkah. Bersama Roh Kudus, ku berjalan. Bersama Roh Kudus, ku hadapi hidup penuh sukacita. Bersama Roh Kudus, ku melangkah. Bersama Roh Kudus, ku berjalan. Bersama Roh Kudus, ku hadapi hidup penuh sukacita. Amin. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Haleluya. Biarlah lagu ini menjadi doa bagi kita semua. Bersama Roh Kudus, ku melangkah. Resapi kata-kata ini, Bapak Ibu yang terkasih dan pendengar yang setia dimanapun Anda berada. Di luar Tuhan, saudara dan saya tidak mampu berbuat apa-apa. Marilah, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menolong saudara dan saya. Penuh sukacita bersama Roh Kudus. Bersama Roh Kudus, ku melangkah. Bersama Roh Kudus, ku berjalan. Bersama Roh Kudus, ku hadapi hidup penuh sukacita. Amin. Haleluya. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Haleluya. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan. Amin. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Hanya Yesus, hartaku yang sejati. Imani hanya Yesus. Hanya Yesus. Yes, Lord. Hartaku yang sejati. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hanya Yesus hartaku yang sejati. Apapun selagi kami masih ada hidup di dunia ini Tuhan, kami banyak mengalami tantangan, pergumulan, kesukaran, macam-macam masalah yang ada Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa bersama dengan Engkau kami mampu mengatasi segala tantangan hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas kehidupan umat-Mu. Engkau yang memegang kendali atas seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Oleh karena itu kami sadar bahwa kehidupan kami ini
adalah senantiasa membutuhkan campur tangan Tuhan. Dan Engkau sudah memanggil setiap kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang setia sampai mati. Karena kami percaya bahwa tantangan dan pergumulan hidup yang silih berganti Tuhan, yang tidak pernah kunjung selesai, tetapi bersama dengan Engkau, kami tahu Engkau memurnikan kehidupan setiap kami. Sehingga di dalam setiap masalah kami Tuhan, Engkau melihat wajah-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam setiap kesukaran hidup kami, Engkau bisa melihat bahwa karakter Yesus ada di dalam kehidupan kami yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Sering kami letih, lesu, dan berbeban berat. Sering kali kami mengabaikan firman-Mu. Sering kali kami tidak mampu Tuhan untuk mengatasi badai pergumulan hidup ini. Oleh karena Tuhan, kami boleh mendengar akan firman pagi hari ini. Untuk kami tetap kuat, teguh di dalam pencobaan yang ada, di dalam masalah hidup ini. Dan kami percaya, Engkau ada bersama dengan kami. Dan Roh-Mu yang maha dahsyat ada di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami mampu menghadapi dan menyelesaikan sampai akhirnya. Terima kasih Bapa. Tidak ada persoalan, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan bersama dengan Engkau. Karena Engkau adalah jalan keluar di dalam kehidupan kami. Engkau yang menanggung setiap kehidupan anak-anak-Mu yang percaya sepenuhnya kepadamu. Dan hamba berdoa Tuhan, bagi pendengar yang setia dimanapun mereka berada Tuhan. Baik mereka berada di dalam rumah-rumah mereka, mereka berada di dalam kamar mereka. Mungkin mereka begitu dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan depres ya Tuhan. Biarlah lawatan kuasa Roh Kudus menjamah setiap pribadi, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kesabaran Tuhan. Tangan-Mu yang berlubang paku Engkau ulurkan kepada mereka, bahwa selalu ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang patah semangat, bahkan yang putus asa ya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan mereka sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mereka agar mereka mampu melakukan tugasnya sampai akhir, tetap setia sampai akhir hidup mereka. Mereka tetap mengagungkan Engkau, mereka tetap bersyukur dan bersyukur bahwa di dalam kelemahan setiap kita terletak kekuatan Tuhan yang maha dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau wajah-Mu, karakter-Mu ada di dalam karakter setiap anak-anak Tuhan. Karakter-Mu, kehidupan-Mu, setia sampai mati, ada di dalam wajah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat terselesaikan. Karena Engkau adalah jawaban dari setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah. Kami boleh dipulihkan, kami boleh disegarkan. Firman-Mu menjadi kekuatan yang baru. Kami direstorasi ya Tuhan saat ini. Kami mau kembali Tuhan. Peluk setiap kami Tuhan. Peluk setiap kami. Engkau melihat tetesan air mata kami. Engkau tahu semua kehancuran hati anak-anak-Mu. Jamah kami semua Tuhan. Bawa kami semua kembali di dalam pelukan-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk kekuatan yang baru. Untuk kedamaian, sukacita, penghiburan. Firman-Mu sungguh menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari dimanapun Anda berada, percayalah apapun pencobaan, persoalan, kesulitan yang Anda dan saya hadapi, semuanya itu tidak akan berlangsung lama. Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Selamat menikmati waktu yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.